Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rahayu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pendidikan Multikultural Transformatif, Menggali Kekayaan Global dalam Kearifan Lokal. Pendidikan multikultural dan kearifan lokal. Penerapan konsep postkolonialisme dalam konteks Indonesia memiliki keunikan serta kaya dengan praktik yang layak dijadikan kebanggaan bangsa. Khususnya bagi orang Minangkabau, multikultural telah menjadi prinsip hidup dikenal dengan pepatah, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Bakato di bawah, manyawak di hilia. Anak di pangku kemanakan, dibimbing urang di pantai gangkang. Pepatah ini menunjukkan tata cara bagaimana kehidupan sosial dijalankan. Realitas ini diterapkan oleh masyarakat lintas agama di Minangkabau. Multikulturalisme terbentuk karena adanya kearifan, kesepakatan, dan peran orang yang dituangkan dalam masyarakat. Selanjutnya, hubungan kearifan lokal dengan pendidikan multikultural. Konsep ini berakar pada falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila yang dapat digambarkan dalam segitiga terbalik seperti berikut. Segitiga terbalik menunjukkan kedudukan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah asas dari sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila-sila yang lain. Konkretnya, semua aktivitas berbangsa dan bernegara tidak bisa lepas dari asas ketuhanan. Pancasila tidak direkayasa, tetapi Pancasila lahir dari perenungan dan kesepakatan lintas budaya, agama, dan ras di Indonesia. Nilai-nilainya adalah cerminan bangsa Indonesia, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, keberadaan agama dan nilai-nilai agama adalah mutlak dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bertolak dari kajian terhadap nilai-nilai Pancasila, terdapat konflik lintas budaya dan agama di Indonesia, bukan pada persoalan minoritas ataupun mayoritas, atau perjuangan kesetaraan lainnya. Tetapi, konflik ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat tentang hakikat kebersamaan yang selama ini telah terpelihara, tetapi dirusak oleh fitrah yang tidak mempunyai 6 landasan kuat. Masyarakat Indonesia sudah punya kearifan lokal yang terjaga secara alamiah, tetapi sebagian besar tidak menyadari adanya upaya untuk merusak kearifan tersebut. Oleh karena itu, untuk terus menghidupkan kearifan lokal, perlu dikembangkan pendidikan kewargaan multikultural yang memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan ini menggunakan pendekatan kritis yang memupuk kesadaran dan upaya transformatif peserta didik. Kerangka konseptual pendidikan dapat digambarkan dalam bentuk segitiga dengan uraian sebagai berikut. Implikasi dari model ini sangat sederhana. Dengan tesis, semakin tinggi, semakin berkualitas hubungan manusia dengan halik, semakin baik dan nyaman hubungan sesama makhluk. Kesalehan sosial adalah wujud dari kesalehan pribadi. Hubungan hamba dan pencipta yang terrealisasi dalam 3 aspek, yakni iman, ibadah, dan akhlak. Ini adalah kesadaran 7 transcendence sebagai bagian dari spiritual intelligence. Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif kepada kehidupan sosial seseorang. Intinya, pendidikan multikultural adalah memperkuat pribadi yang soleh secara individu, juga soleh secara sosial. Oleh karena itu, pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia adalah membiasakan peserta didik untuk meningkatkan kesadaran ketuhanan secara individual dan kesadaran ketuhanan dalam tataran sosial. Pendidikan multikultural pada hakikatnya pendidikan yang memupuk rasa dan karsa manusia
untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Marilah kita lihat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang relevan dengan upaya pendidikan multikultural ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hakikat hidup dalam keberagaman. Jika ingin kamu berharga di sisi manusia dan juga sisi Rabb semesta alam, maka yang harus dilakukan, pertama, jagalah lisanmu dari membicarakan keburukan saudaramu. Kedua, jagalah hatimu dari merasa sempurna dan memandang remeh orang lain. Ketiga, jagalah dirimu dari menjual akhirat demi duniamu. Keempat, jagalah anggota tubuh dari mencaci maki siapapun. Kelima, buatlah untuk orang lain senang, sebagaimana apa yang kau senangi untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, apa yang tidak kamu senangi dari perlakuan orang lain terhadapmu, janganlah kau berbuat untuk orang lain. Teman-teman sekalian, pesan ini menunjukkan bahwa hakikat hidup sebenarnya adalah menyebarkan kasih sayang di alam semesta. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kita. Demikian pesan lain dari Nabi Muhammad SAW. Pendidikan multikultural akan mengikuti alur berpikir, dimulai dari kesadaran ketuhanan, baik individual maupun sosial. Kemudian, kemampuan untuk memutuskan penguatan diri tentang hakikat kehidupan, beragama, dan bertransformasi menjadi inspirasi bagi orang lain dalam kebaikan. Bila digambarkan, proses pendidikan multikultural transformatif adalah sebagai berikut. Self-awareness, yakni membangun kesadaran kultural dalam diri. Internal self-transformation, yaitu melakukan perubahan ke dalam diri. Dan yang terakhir, external self-transformation, melakukan perubahan berhadapan dengan orang lain. Penerapan model ini dapat diintegrasikan dengan berbagai strategi pembelajaran yang memudahkan guru dan siswa berinteraksi secara alamiah. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kalimat dari orasi ini, yakni tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mendidik setiap orang untuk menjadi rahmat bagi orang lain. Pendidikan multikultural menggunakan pendekatan kritis yang berawal dari kesadaran dan transformasi diri. Nah, itulah tadi penyampaian orasi ilmiah dari saya tentang pendidikan multikultural transformasi menggali kekayaan global dalam kearifan lokal. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.